Dalam hidup, kita tidak selalu mendapat perlakuan yang sesuai harapan, terutama dalam hubungan dengan orang lain. Salah satu pengalaman yang paling menyakitkan adalah ketika kita merasa dicuekin oleh seseorang yang sangat penting bagi kita, entah itu teman, pasangan, atau keluarga. Perasaan diabaikan bisa menimbulkan berbagai emosi negatif, seperti kecewa, marah, bingung, bahkan merasa tidak berarti. Reaksi spontan seringkali muncul, namun penting untuk tidak langsung terbawa emosi. Dalam situasi seperti ini, diperlukan sikap yang dewasa dan bijak, agar kita tidak justru semakin melukai diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol sikap orang lain, tapi kita selalu punya kendali atas cara kita meresponnya. Dengan pendekatan yang tepat, pengalaman pahit seperti ini bisa berubah menjadi momen pertumbuhan dan pembelajaran yang berharga. Perasaan diabaikan bisa memicu berbagai emosi, seperti marah, sedih, kecewa, atau bahkan merasa tidak berharga. Saat emosi ini muncul, kita cenderung bereaksi secara impulsif, misalnya dengan langsung mengirim pesan panjang, atau menuntut penjelasan. Reaksi seperti ini bisa memperburuk keadaan, apalagi jika orang yang bersangkutan memang sedang butuh ruang sendiri, atau belum siap berkomunikasi. Maka dari itu, penting untuk memberi jeda, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan pikiran sebelum mengambil tindakan. Saat kita menenangkan diri, kita memberi kesempatan kepada otak untuk berpikir jernih, dan mengelola emosi dengan lebih bijak. Kamu bisa melakukan hal-hal sederhana, seperti berjalan-jalan, mendengarkan musik yang menenangkan, menonton film kesukaan, atau bermeditasi. Dengan begitu, kamu tidak hanya mencegah konflik yang lebih besar, tapi juga menunjukkan bahwa kamu punya kontrol atas dirimu sendiri. Kadang, dalam ketenangan itu kita bisa menyadari bahwa mungkin situasinya tidak seburuk yang kita kira. Dan dari situ, kita bisa lebih siap untuk menghadapi langkah selanjutnya dengan kepala dingin. Berarti kita perlu melihat kembali secara jujur dan objektif tentang hubungan kita dengan orang yang mencueki kita. Ketika seseorang mendadak bersikap dingin, itu bisa jadi tanda ada sesuatu yang tidak beres. Daripada langsung menyalahkan diri sendiri, atau buru-buru menuduh, lebih baik ambil waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah ini hal yang baru terjadi, atau sudah sering? Dan, apakah aku satu-satunya yang selalu berusaha menjaga hubungan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu kamu memahami posisi kamu dalam hubungan tersebut. Evaluasi ini juga mencakup bagaimana hubungan tersebut memengaruhi dirimu secara emosional, apakah kamu merasa dihargai dan diterima, atau justru sering merasa capek, cemas, dan nggak dianggap. Hubungan yang sehat seharusnya tidak membuat kamu merasa lelah secara emosional terus-menerus. Selain itu, evaluasi juga bisa menjadi momen refleksi, untuk melihat apakah ada hal dalam sikap kita yang mungkin tidak disadari menyakiti mereka. Introspeksi diri sangatlah penting, tapi jangan sampai kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, tanpa alasan yang jelas. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menemukan kejelasan, apakah hubungan itu layak dipertahankan, perlu diperbaiki, atau justru sebaiknya dilepaskan. Dengan memahami posisi dan perasaanmu, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih bijak, dan tidak berdasarkan emosi semata. Terkadang, orang bersikap cuek bukan karena benci dan marah, tapi karena sedang ada masalah pribadi, stres, atau butuh waktu sendiri. Dengan membuka komunikasi secara baik-baik, kita memberi kesempatan untuk saling memahami, daripada terus menerka dan menebak, yang justru bisa memperburuk suasana. Kunci utamanya adalah memilih waktu dan cara yang tepat, agar percakapan bisa berlangsung dengan tenang, bukan di tengah emosi atau kesalahpahaman. Saat mengajak bicara, gunakan nada yang lembut, hindari kalimat yang menyudutkan. Lebih baik gunakan pernyataan yang menggambarkan perasaanmu, seperti, "Akhir-akhir ini aku merasa agak dijauhi,"
dan aku pengen tahu, apakah ada sesuatu yang bikin kamu gak nyaman. Kalimat seperti ini menunjukkan bahwa kamu terbuka dan ingin memahami, bukan menuntut atau menyalahkan. Komunikasi yang sehat itu bukan soal siapa yang menang dan benar, tapi bagaimana masing-masing bisa mengungkapkan isi hati dengan jujur. Namun perlu diingat juga, tidak semua orang siap untuk diajak bicara secara terbuka. Jika kamu sudah mencoba berbicara dengan cara baik, dan tetap tidak mendapat respon yang sehat, maka itu juga sebuah jawaban. Artinya, mungkin orang tersebut belum cukup dewasa, atau tidak cukup peduli untuk menyelesaikan masalah bersama. Dari situ kamu bisa menentukan langkah selanjutnya dengan lebih mantap, apakah masih layak diperjuangkan, atau sudah saatnya menjaga jarak, demi kebaikanmu sendiri. Setelah merasa dicuekin, penting untuk mengalihkan perhatian kembali ke diri sendiri. Daripada terus-menerus memikirkan alasan kenapa seseorang bersikap dingin, lebih baik manfaatkan waktu untuk merawat dirimu secara fisik dan emosional. Lakukan hal-hal yang kamu sukai, seperti menekuni hobi, traveling dengan teman, atau mencoba aktivitas baru yang bikin kamu senang. Ini bukan berarti kamu mengabaikan masalah, tapi kamu sedang memilih untuk tidak membiarkan perlakuan orang lain merusak keseimbangan hidupmu. Fokus ke diri sendiri juga berarti memberi waktu untuk menyembuhkan hati. Kadang kita terlalu sibuk berusaha menyenangkan orang lain, sampai lupa menyayangi diri sendiri. Dengan memberi perhatian lebih ke dalam, kamu bisa mulai membangun kepercayaan diri lagi. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengenal siapa dirimu, tanpa bergantung pada validasi dari orang lain. Ketika kamu mulai mencintai diri sendiri, kamu akan lebih mudah membedakan mana hubungan yang layak dipertahankan, dan mana yang hanya menguras energi. Kamu akan jadi lebih kuat, lebih tenang, dan gak gampang goyah saat menghadapi sikap orang lain. Intinya, ketika kamu bahagia dengan dirimu sendiri, perlakuan orang lain tak lagi punya kuasa atas hatimu. Tidak semua orang akan tinggal dalam hidup kita selamanya, dan itu bukan sesuatu yang harus selalu kita lawan. Kadang, melepaskan adalah satu-satunya jalan terbaik untuk menjaga kesehatan mental dan kebahagiaan kita sendiri. Kalau sudah dicoba komunikasi dan usaha, namun tetap tidak ada perubahan, mungkin memang sudah waktunya untuk mengikhlaskan. Melepaskan bukan berarti kalah, tapi itu tanda kamu cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri. Melepaskan seseorang yang pernah dekat, bukanlah hal yang mudah. Ada rasa kehilangan, kecewa, bahkan sedih yang harus dilalui. Tapi justru dari proses itu, kamu bisa belajar tentang ketegaran, batasan, dan bagaimana mencintai tanpa melupakan diri sendiri. Setiap luka dari perpisahan bisa jadi pelajaran yang menguatkan untuk lebih selektif dan bijak dalam menjalin hubungan. Ingatlah, kamu berhak mendapatkan hubungan yang saling menghargai, bukan yang membuat kamu merasa diabaikan terus-menerus. Dengan melepaskan, kamu membuka ruang untuk hal-hal baru yang lebih baik datang dalam hidupmu. Kadang kita harus melepaskan genggaman lama, agar bisa menggenggam masa depan yang lebih tenang dan membahagiakan.